Nyonya Kafidan bangun dari pingsannya kemudian memohon pada Talas agar membukakan pintu untuknya. Namun Cemre malah pergi sambil membawa tas Kafidan yang berisi uang. Lalu Cemre memanfaatkan ponsel Kafidan dengan memberitahu Emir bahwa ibunya pergi ke luar negeri untuk perawatan wajah. Kemudian Emir menelepon Yonca untuk mengirim uang ke rekening ibunya. Namun Yonca mencurigai Cemre sehingga dia menghubungi Talas. Sementara itu Cemre malah berbohong bahwa dia telah menyerah pada rencananya sehingga membuat Yonca senang. Emir dan Reyhan pergi ke rumah Bibi Khadijah untuk bermain di sana. Namun Reyhan merasakan sakit di bagian perutnya saat Bibi Khadijah sedang bercerita tentang kisah pasangan suami istri. Kemudian Bibi Khadijah membawa mereka ke taman untuk menanam bunga seperti apa yang baru saja dia ceritakan. Reyhan pun berusaha menahan rasa sakit sampai Emir berniat membawanya ke rumah sakit namun Reyhan menolak. Kemal berusaha menghibur Masal dengan 1000 cara agar membuatnya bahagia. Sementara itu Sehriye dan Hizir memanggil Narin untuk menemui Masal secara diam-diam. Namun Kemal memeregoki mereka sehingga menuduh Narin menyelinap masuk rumahnya. Sementara itu Sehriye tidak tahan melihat kesedihan Masal sehingga dia menceritakan perceraian orang tuanya kepada Emir dan Reyhan. Kemudian Reyhan menemui Narin untuk mencari tahu alasan perceraian mereka. Namun Narin tetap bungkam soal ancaman Oya dengan alasan bahwa pernikahan mereka palsu. Sementara itu Emir mencoba membujuk Kemal agar memperbaiki pernikahannya. Namun Kemal tidak bisa berbuat apapun karena perceraian mereka adalah keinginan Narin. Kemudian Kemal menyuruh Taci untuk mengantarkan jam tangan Narin yang telah dia perbaiki. Sementara itu Masal mendengar percakapan mereka sehingga dia bersembunyi di dalam mobil untuk bertemu dengan Narin. Kemudian Taci menyadari kehadiran Masal lalu mereka pergi menemui Narin bersama. Nigar sangat senang dengan ketidakhadiran Nyonya Kafidan di rumah. Kemudian Nigar mulai meniru gaya Kafidan sehingga membuat Zeynep dan Sefer tak berhenti tertawa. Sementara itu Cemre terus menakut-nakuti Nyonya Kafidan dengan suara binatang. Kemudian Nyonya Kafidan meminta tolong untuk mengeluarkannya dengan imbalan memberikan uang dengan jumlah besar. Sementara itu Talas menemukan ponselnya di dalam jaket Cemre lalu menyadari bahwa Kafidan telah diculik. Kemudian Talas menyelamatkan Kafidan dari pabrik itu namun Kafidan malah menuduhnya sehingga membuat Talas kesal. Sementara itu Cemre ketakutan menghadapi amarah Talas. Namun Talas hanya memperingatkan Cemre untuk tidak melakukan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Emir bertanya-tanya tentang ibunya yang tak kunjung memberi kabar. Namun tiba-tiba Reyhan kembali mengalami rasa sakit di bagian perutnya sehingga Emir membawanya ke rumah sakit. Kemudian mereka melihat Kemal datang ke rumah sakit dengan amarah yang menggebu-gebu. Emir pun menyarankan pamannya agar bersikap tenang untuk kebaikan putrinya. Kemudian Kemal membawa Narin pulang lalu menceritakan pernikahan kontrak mereka kepada Sehriye dan Hizir. Reyhan mendapat kabar buruk soal kehamilannya yang beresiko sehingga janinnya harus diangkat. Kemudian Dokter Sefda memberi pilihan yang sulit antara bayi dan nyawanya. Sementara itu Emir meminta Reyhan melakukan USG karena dia ingin mendengar detak jantung bayinya. Namun Reyhan menolak dengan alasan tidak ingin mengambil waktu untuk pasien lain. Kemudian Reyhan memberitahu orang rumah bahwa rasa sakit yang dialaminya adalah normal bagi ibu hamil. Sementara itu Emir teringat kenangan manis mereka soal liburan musim panas dan kabar kehamilan saat melihat dua pakaian Reyhan. Namun Reyhan berusaha mengalihkan pembicaraan Emir yang selalu membahas soal masa depan anaknya. Kemudian Reyhan memberitahu Melike bahwa hidupnya akan berakhir setelah melahirkan bayinya. Namun Melike berpikir bahwa ada kesalahan sehingga meminta untuk mengulang tes kehamilannya. Sementara itu Dokter Sefda menegaskan bahwa mereka akan membuang-buang waktu karena hasilnya akan sama.
Namun Raihan bersikeras bahwa dia dan bayinya baik-baik saja sehingga Dokter Sefda pun setuju untuk kembali mengulang tes kehamilannya. Keesokan harinya Dokter Sefda beserta dokter senior datang ke rumah Tarhun untuk mengumumkan hasil tes Raihan. Mereka menegaskan bahwa hasilnya tetap sama sehingga Raihan harus segera melakukan operasi untuk pengangkatan janin. Sementara itu Nyonya Kafidan sangat senang mendengar menantunya tidak bisa hamil lagi setelah mengeluarkan bayinya. Kemudian Emir pulang dari kantor lebih awal lalu tidur di pangkuan Raihan sambil membicarakan masa depan anaknya. Sementara itu Raihan sangat sedih sehingga Melike menghibur Raihan dan memberi saran agar memberitahu Emir soal masalah kehamilannya. Kemudian Raihan terbangun dari tidurnya karena dia tidak mendengar detak jantung bayinya sehingga membuatnya panik. Emir pun membawa Raihan ke rumah sakit lalu dokter memberitahu mereka bahwa semuanya normal dan baik-baik saja. Sementara itu Emir merasa sedih melihat kegelisahan istrinya akhir-akhir ini. Kemudian Nyonya Kafidan pura-pura peduli atas kehamilan Raihan dengan meminta putranya untuk membuat Raihan bahagia. Emir pun membawa teman-teman kampus Raihan untuk menghiburnya. Namun Raihan malah sedih saat mereka membawakan hadiah karena dia teringat dengan mimpi Emir untuk masa depan anaknya. Oya berusaha menyingkirkan Narin dengan memanggil dokter baru untuk memulihkan kesehatan mental keponakannya. Kemudian Dokter Pelin memberitahu semua orang jika Masal menyalahkan Kemal atas semua yang terjadi sehingga dia menghindari ayahnya. Sementara itu Oya berniat mempersatukan cinta Kemal dan Pelin dengan meninggalkan mereka untuk memiliki waktu berdua. Keesokan harinya Narin sarapan dengan Masal sambil bermain dan membuat boneka dari cangkang telur. Namun Oya berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan membahas pendidikan Pelin di Prancis. Kemudian Pelin memberitahu Kemal soal ketegangan yang terjadi di antara Narin dan Oya. Namun Kemal menegaskan bahwa hidup keluarganya damai dan baik-baik saja. Sementara itu Sehrie dan Hizir berniat membuat Narin cemburu dengan mengirim foto kedekatan Kemal dan Pelin. Narin pun memutuskan untuk menyewa rumah namun Hizir mencoba menahan Narin dengan memberitahu niat Oya yang berusaha mempersatukan cinta Kemal dan Pelin. Kemudian Narin terus mengingat apa yang dikatakan oleh Hizir sehingga dia memutuskan untuk tinggal di rumah Kemal. Dokter Sefda menghubungi Raihan agar datang ke rumah sakit pukul 4 sore untuk melakukan operasi. Sementara itu Melike menyuruh Raihan untuk berhenti menyembunyikan masalah kehamilannya dari Emir. Kemudian Raihan datang sendirian ke rumah sakit untuk membatalkan operasi setelah Meryem memberikan harapan. Meryem menceritakan kisah hidupnya yang dipukuli oleh suaminya saat hamil di usia 4 bulan sampai dokter memvonisnya akan mati. Namun berkat keyakinannya kepada Tuhan Meryem mematahkan vonis dokter dan berhasil melahirkan Hasan dengan selamat dan sehat. Cemre berniat membunuh Kafidan dengan senjata api namun dia malah menyaksikan penganiayaan Kafidan oleh tunawisma yang memakai pakaiannya. Cemre pun tertawa melihat peristiwa itu namun Talas menggagalkan rencananya. Sementara itu Raihan dan Emir tinggal berdua di rumah karena semua orang menginap di rumah peternakan dan rumah Bibi Khadijah. Kemudian Raihan menyiapkan makan malam untuk suaminya lalu Emir meminta Raihan untuk memilihkan kamar bayi sedangkan Raihan berniat akan menceritakan soal masalah kehamilannya.